dari Dea Bakri. Beliau sudah standby di sini supaya ilmunya sangat maksimal, jadi sebentar lagi akan segera kami mulai. Ibu-ibu sekalian yang masih ada di luar, Bapak juga kiranya mohon mengambil step yang nyaman, yang bisa untuk menerima ilmu dari Allah melalui Ibu Dea. Langsung aja ya. Mohon maaf untuk lenggahnya, dimohon untuk bertata yang cantik, karena mohon maaf kebetulan ini alhamdulillah wa syukurillah beliau daripada TV dengan tulus dan ikhlas memberikan keridoannya yang di sana, yang teman yang cantik itu, sehingga nanti juga menjadi ladang amal beliau beserta krunya. Dimohon ibu bisa menata yang rapi begitu. Memang sih enak-enak ya, wene iki laya-laya karo ngantuk-ngantuk. Pamane senden ya enak rek silir-silir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang hari ini alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak ilmu, terutama yang tadi sudah disampaikan oleh beliaunya. Tentu kami sangat bersyukur bahwasanya PPMI hari ini menyajikan banyak sajian ilmu, terutama ilmu yang dari Al-Quran dan juga dari hadis. Dan hari ini Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang berupa rezeki rohani dan jasmani. Rezeki rohani, alhamdulillah wa syukurillah, tadi sudah disampaikan oleh beliau yang kami hormati, Ustadz Oke. Beliau mohon pamit, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan niat baik Ibu, Bapak yang minta 1 bulan, mohon doanya, mudah-mudahan kami insya Allah bisa memenuhi Bapak Ibu sekalian. Mungkin insya Allah setelah 1 bulan kita akan mengadakan acara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk berikutnya adalah tentang menu jasmani. Tentunya Ibu sudah kenal ya siapa Dea ya? Ada yang nggak kenal Dea? Maksud saya Dea insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan siapa sebenarnya sosok Dea, siapa sebenarnya kue Dea, dan Ibu sudah menyicipi siapa Dea. Ya, siapa Dea. Ternyata beliau tadi saya sedikit memberikan minta informasi sama beliau. Di masa COVID ini tidak mudah untuk menjalankan bisnis. Betul Ibu? Ada di sini yang punya bisnis yang insya Allah masih eksis, masih ada Ibu mungkin? Ada? Sebagai example, sebagai contoh untuk Bapak Ibu supaya lebih giat lagi belajar tentang bisnis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya perlu sampaikan tentang siapa Ibu Dea. Saya mohon Ibu Dea berkenan bersama kami untuk bisa saling menyampaikan ilmu hari ini. Dipersilakan. Enaknya di mana ini? Ibu duduk di sini? Iya. Iya. Lenggah di sana mungkin Ibu? Baik Ibu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Ibu Dea, beliaulah yang selama ini Ibu cari siapa Dea. Siapa Dea? Beliau adalah sosok ibu yang solehah. Subhanallah, beliau telah memberikan banyak hal tentang Dea Bakri. Saya perkenalkan beliau bernama Ibu Mulyani Hadi Wijaya, lahir Jakarta bulan Agustus 70, masih muda ya Bu ya. Putranya baru 3 dan beliau tinggal di Sawojajar. Alhamdulillah. Saat ini beliau akan menyampaikan
tentunya bagaimana tip-tipnya, trik-triknya dan sebagainya tentang Dea. Dan yang paling Ibu tunggu adalah ada door prize. Ada yang suka door prize? Berarti mohon maaf, nanti harus benar-benar serius nggih. Ya, terus kalau bisa duduknya yang rada-rada rapi gitu loh, kan ada settingan. Masa ada yang di sana di sini nggak rapi gitu. Mohon maaf. Baik, untuk menyikat waktu, kami persilakan beliau yang kami hormati adalah Ibu Mulyani untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Dea Bakri. Dipersilakan. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih untuk pengurus PPMI. Terima kasih karena kayaknya hari ini saya kayak merasa disetrap gitu. Bapak Ibu mohon maaf ya saya duduknya begini. Saya disuruh sharing. Kira-kira di sini yang memang semua pengusaha ya Bapak Ibu. Biar saya nggak salah cerita nih. Baik. Perkenalkan nama saya Mulyani Hadiwijaya. Biasa dipanggil Bu Dea. Sebetulnya nama itu jadi ibunya si Dea. Nama Dea itu nama anak saya nomor 3, yaitu yang paling suka masak. Yang besar namanya Intan, sukanya maca. Jadi saya pakai nama Dea. Sebetulnya saya harus lihat slide juga ya. Saya minggir dikit boleh nggak? Saya mau lihat slide di mana ya? Gimana caranya? Boleh di sini nggak sih? Sambil lihat slide. Itu pengen lihat slide. Ya. Ya. Oh iya. Gini deh, gini deh. 2001 itu saya baru pindah ya Bapak Ibu, baru pindah ke Kepanjen Malang ya. Setelah mengalami 8 kali kebangkrutan sebelumnya. Jadi katanya habisin dulu jatah bangkrutnya. Semoga yang ini terakhir, doain jangan bangkrut lagi. Jadi tadinya saya juga pengen datang pagi sih, pengen belajar sama Ustadz Oke. Akhirnya saya belajarnya di YouTube aja sama beliau sambil, karena takut ditanyain mau dapat ujian nggak sih gitu. Kan harus sinkron katanya ya, antara yang di Al-Quran naik derajatnya kalau dapat ujian. Tapi saya juga agak-agak takut sih sebetulnya, kalau bisa jangan diuji bangkrut lagi. Usaha saya dulu macam-macam Bapak Ibu, jadi pernah buka warung makan, sampai jualan bakpao uleni sendiri, alat fitness. Bapak Ibu jangan lihat saya sekarang, dulu saya kecil, jadi dipercaya ketika saya jualan alat fitness ya. Kemudian banyak plastik-plastik dan sebagainya, itu sampai 8 kali saya bangkrut. Terakhir tahun 98 tuh saya bangkrut habis ketika Krismon. Jadi saya ada usaha cash and credit, mengkreditkan barang-barang impor. Jadi ketika devaluasi, dolarnya naik, rupiah kita turun, uang saya udah nggak ada di apa-apa gitu. Nah, pada saat nggak punya uang lagi, saya bingung ngapain ya gitu. Nah, pada saat itu karena saya udah punya banyak relasi, akhirnya saya nawarkan kue, jualan kue, tapi nggak bisa bikin sendiri.
Jadi saya cuma bikin press listnya aja, kemudian ditawar-tawarkan ke instansi-instansi. Nah, kuenya ngambilnya dari bakery dan dari ibu-ibu teman-teman yang memang kuenya terkenal enak, susnya, yang ini enak lempernya, yang ini cake-nya gitu. Jadi memang saya press list yang enak-enak, kemudian dikotakin, saya ngambil untung sedikit, itu saya kirim. Mulai dari cuma 50 kotak sampai ribuan kotak. Nah, terakhir, karena kadang-kadang ketika udah terima pesanan, yang dipesenin kadang lagi banyak pesanan, lagi keluar kota, masuk grup Tempo mungkin. Tempo-tempo buka, tempo-tempo tutup. Akhirnya saya belajar sendiri beberapa kue yang menjadi andalan, sambil tetap ngambil juga sambil bikin kue juga. Nggak punya dapur, dapurnya numpang ke temen saya dapurnya besar, saya nggak punya. Saya numpang waktu rumahnya masih Pondok Mertua Indah, jadi saya dapurnya di rumah kecil, saya numpang di rumahnya temen. Itu panggilin tetangga-tetangga yang lipet lumpia, ngapain gitu. Jadinya mulainya benar-benar yang sangat tidak ideal. Kemudian saya pindah ke Kepanjen. Waktu itu suami saya bilang, gak usah kerja lagi, bangkrut terus, mendingan diem aja di rumah. Iya, kan iya dulu, tapi ambil mikir gimana caranya boleh jualan lagi gitu kan. Akhirnya saya punya uang sedikit, saya bukakan toko bahan kue di pasar. Kalau teman-teman udah sering ke Kepanjen, mungkin di situ ada toko kecil, namanya Dea juga, itu toko bahan kue kami pertama di 2001. Mungkin boleh lihat. Ya. Next. Nah, ini videonya diperankan oleh anak saya yang suka maca itu. Kayak dulu nggak punya kamera, jadi saya nggak punya foto. Next. Saya datang ke Kepanjen naik kereta Bapak Ibu. 2001. Kemudian ya. Anak saya karena pindah dari Medan itu sampai nggak mau masuk. Mami, kita pindah sini. Aku nggak mau masuk. Saya pindah ke Panjen, itu rumah kontrakan Bapak Ibu. Memang saya nggak punya rumah, nggak punya uang untuk beli rumah. Jadi akhirnya terus saya berhasil membujuk suami saya untuk bolehin buka toko bahan kue kecil di pasar yang saya kelola sendiri. Kemudian ternyata omsetnya banyak banget hari pertama. Bapak Ibu ada yang tahu nggak berapa omsetnya? Bisa tebak nggak? 2001. Ada yang tebak? Omsetnya 15.000 Bapak Ibu. Hari kedua 30.000. Itu kalau mau patah hati, saya mau patah hati saya rasanya kan. Kalau dulu di Medan usaha kami sempat besar, ketika hari pertama dapat 15.000, ini kayaknya beneran nggak sih jualan gitu kan. Tapi pada saat itu yang saya tahu adalah saya nggak boleh berhenti bergerak. Jadi karena tokonya kecil, tokonya barangnya dikit, saya kerjanya ya nata-nata, nyapu-nyapu, ngelap-ngelap, apa aja dikerjain supaya kelihatan sibuk. Padahal nggak ada yang beli. Jadi kalau ada yang beli, biasanya saya tahan agak lama. Saya ajakin ngobrol supaya kelihatan tokonya laku. Kan biasa tertarik kan, Bapak Ibu kalau lihat tukang obat, itu biasa temannya sendiri itu. Supaya kita datang gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis, dibikin sibuk aja, dibikin rame. Kalau perlu kok jualan bakso, kasih makan bakso 1 jam nggak boleh dimakan, diaduk-aduk aja. Jadi biar kelihatan. Nah, saya sambil bikin kue di rumah, sambil ngajar les kue. Ngajar les kue itu sebetulnya karena kadang pelanggan tanya resep, kemudian kalau loyangnya segini, telurnya berapa? Udah sekalian aja dia datang ke rumah, free. Tapi lama-lama bayar 5.000. Lama-lama kuenya 2 macam ya, 10.000. Akhirnya 4 macam, 20.000. Sampai akhirnya saya bisa ngajar itu ada dari Bute, dari Bali. Padahal saya aslinya nggak bisa bikin kue. Belajar paling baik adalah ketika kita mau mengajarkan. Kan malu ya kalau nggak bisa. Jadi kepepet. Jadi latihan terus sehingga waktu ngajarkan itu berhasil. Nah, ini mulai ngajarin tim di rumah. Jadi awalnya pasti saya ngaduk sendiri dan semua saya kerjain sendiri, lama-lama harus melatih dikit-dikit. Nah,
Next mungkin. 8 tahun saya belum punya bakery Bapak Ibu, jadi masih toko bahan dengan ngajar les, terima pesanan, sama saya ada di ngejalanin network marketing juga, kayak multi level gitu. Jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Menurut Bapak Ibu kenapa sih saya harus begitu? 2004 anak saya sakit Bapak Ibu, sakit diabetes tipe 1. Yang dia koma bolak-balik dan harus masuk rumah sakit bolak-balik dan selalu harus VIP. Kalau masuk kelas 1 dia lama sembuhnya. Kalau masuknya VIP dia agak cepet. Karena lebih tenang, pelayanan lebih baik, obatnya lebih mahal mungkin ya. Saya nggak ngerti. Akhirnya saya terpaksa harus kerja yang bagaimana sampai punya hutang banyak, pernah. Punya hutang banyak saking anak sakit 30 juta, 50 juta. Itu bikin saya kayak nggak tahu waktu. Nah, semoga Bapak Ibu nggak harus merasakan seperti itu, tapi temukan alasan yang paling kuat dalam berbisnis, supaya nggak cengeng. Saya nangis juga sih pernah, tapi maksud saya tetap jalan. Pernah ada satu saat yang anak saya harus suntik antibiotik pada saat dia waktu itu koma, kemudian saya nggak ada uang sama sekali, utang sudah banyak, tapi ada teman saya yang bantu, akhirnya bisa suntik. Itu saya merasa bahwa saya harus kerja dengan baik. Ya akhirnya saya nggak punya alasan untuk mundur atau cengeng atau berhenti. Kalau nggak kuat, quit. Jadi Bapak Ibu cari alasan terbaik, walaupun tidak harus ngalamin kayak saya. Nah, outlet Dia Bakery yang pertama itu ada di Kepanjen Bapak Ibu 2009, nggak sebagus ini sebetulnya. Jadi dulu dengan modal seadanya itu saya berani buka karena ada banyak udah punya banyak pelanggan pesanan-pesanan. Padahal ngajar les, tapi ibu-ibu banyak yang cuma seneng belajar tapi nggak seneng bikin. Jadi kalau pas bikin ya pesan lagi ke saya. Nah, 2009 itu saya memperlakukan bisnis ini seperti bayi yang memang saya latihan di sana, dirawat dengan baik. Kadang-kadang sampai nggak pulang. Pernah 2 hari kita nggak tutup karena alatnya sederhana, pesanannya sudah mulai banyak. Akhirnya jam kerjanya dipanjangin, tidurnya gantian sama karyawan. Dan kalau pesanannya banyak, kemudian ada pesanan lagi, biasanya saya nggak akan langsung terima, saya akan tanyakan karyawan gimana kita terima atau enggak. Kalau mereka terima, saya baru terima. Nah, 2009, 1 tahun sama sekali kami nggak buka cabang. Next. Saat itu saya masih kontrak rumah Bapak Ibu, jadi saya 11 tahun lebih saya kontrak rumah di Kepanjen, mulai dari Jalan Raya sampai pindah ke belakang karena rumahnya dijual. Saya mampu beli cicil maksudnya, tapi saya memilih untuk tidak mencicil rumah tersebut karena saya berpikir bahwa saya harus menghasilkan aset baru. Jadi menghasilkan aset, kemudian saya memang betul-betul menunda kesenangan. Jadi kalau punya uangnya dari 1 menjadi 2, tidak berarti saya menggunakan uangnya 2, tapi betul-betul tetap 1. Kalau punya 3 yang nambah boleh sodakohnya aja atau zakat infak sodakohnya, tapi gaya hidupnya nggak boleh geser supaya ada tabungan. Nah, ketika ada tabung bisa membuka outlet baru. Itu yang saya lakukan. Kemudian melakukan duplikasi delegasi. Pada saat itu apa keterampilan saya pindahkan ke tim. Saya mulai ada di 2 outlet, jaga sana jaga sini, jadi sopir juga, belanja juga. Sampai kalau renovasi harus naik andang sendiri. Waktu itu belum ada manajer sama sekali. Kemudian terus belajar karena saya mulai bergeser dari seorang teknisi tukang kue menjadi manajer. Artinya saya udah punya tim yang harus saya manage. Saya belajar bagaimana cara menjadi manajer yang baik. Ulet, bukan ulet bulu Bapak Ibu, tapi membangun ketabahan bagaimana bisa sabar menjalani proses. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya ternyata punya passion di bidang itu ya. Bapak Ibu mungkin bisa cek, kalau masih muda cepet cari passionnya, itu biasanya lebih cepat. Saya temu passion saya setelah umur 30-an, baru tahu kalau saya senang buat kue. Ibu saya sampai heran, kapan belajarnya kok tiba-tiba jadi tukang kue, karena saya terbiasa rantau jauh. Next. Nah, ini dia yang dulu, ya kan? Deso. Ini yang sekarang, ya. Sampai sekarang
kalau ruhnya tetap rasa hebat, harga hemat. Memang kami tadi bicara dengan Pak Arifin, saya sangat idealis bagaimana bikin kue harus roti kaya kaya nutrisi. Kita betul-betul hitung susu yang masuk harus berapa, telur yang masuk, protein dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kami tetap pegangan sama rasa hebat, harga hemat. Cuma dimunculkan tagline baru yaitu fresh sepenuh hati. Karena pingin membuat bisnis ini memang berangkatnya dari hati, kemudian membahagiakan dan sebagainya. Ini outlet kita yang di Batu. Next. Sekarang Dea Bakery ada 23 outlet di Jawa Timur. Alhamdulillah kita juga baru opening di Kapas Lampung, Surabaya. Kemudian di Sumatera Barat ada 1 di Payakumbuh. Next. Ini tampilan outletnya. Kalau dulu touchscreen Bapak Ibu tahu ya. Jadi ya ini 2 ya Bu. 1 ya Mbak gitu. Jadi maksudnya diambilin. Kalau sekarang swalayan. Jadi sekarang pelanggan lebih bebas memilih. Next. Ya ini produk-produk spesialnya. Jadi kita produksi tenaga terampil yang memang betul-betul kita latih, bahannya berkualitas dan halal. Next. Ini best seller kita. Next. Ya. Roti sisil yang jadi door prize hari ini. Next. Vision, mission, dan values. Jadi alasan kenapa kami harus terus bertumbuh. Kadang-kadang Bapak Ibu seringkali pemilik bisnis itu sering ada di status quo, nyaman. Kayaknya nggak pengen nambah outlet, nggak pengen gedein bisnis, pengennya cepet-cepet simpen uangnya. Saya sampai sekarang nggak punya tabungan Bapak Ibu. Kalau saya bilang punya uang 300.000 ya beneran 300.000. Sebetulnya nggak baik juga. Harusnya benteng lumbung. Tank itu bisnisnya, benteng itu adalah kayak properti. Kalau ada terjadi sesuatu kita ada pertahanan. Kemudian ada lumbungnya, ada uang cash. Yang kalau terjadi kayak pandemi kemarin, panik nggak? Bapak Ibu yang pengusaha panik nggak kemarin? Waktu tahun lalu, bulan 3, itu kaget ya. Bapak Ibu kaget, saya shock. Next. Visi kami adalah ya menjadi perusahaan bakery terbaik yang halal dan thayyib di Indonesia, terus bertumbuh dan memberikan manfaat semakin luas. Artinya bukan hanya halal, tapi prosesnya juga harus dijaga baik ya, thayyib. Kemudian terus bertumbuh, artinya kami terus harus membesarkan diri agar bisa memberikan manfaat yang semakin luas. Bapak Ibu, saya kemarin ketemu seorang Habib, mungkin Bapak Ibu tahu ya, beliau Habib Zain di Dalwa, pondok pesantren Dalwa yang santrinya 12.000. Jadi beliau mengundang saya untuk ke sana, kemudian beliau kasih bercerita sambil kasih nasihat ke kita, ke kami, ya kan, bahwa kalau yang datangnya orang pelit Bu, biasanya saya kasih tahu kalau tahajud itu harus mulai jam 2, 12 rakaat tambah witir, sunah-sunahnya harus ini. Kenapa? Kalau orang pelit jangan kaya-kaya, soalnya kan nggak dibagiin, gitu. Karena diambil sendiri. Tapi kalau orangnya loman, sebaiknya kaya. Jadi kalau sunah-sunahnya jangan terlalu banyak katanya, supaya nggak ngantuk dan nggak lemes kalau siangnya, supaya bisa kerja dengan baik. Itu saya nggak ngerti beliau joke atau beneran ya. Tapi seperti itu, jadi membangun kesalehan sosial lebih baik daripada hanya membangun kesalehan individu yang hanya untuk dirinya sendiri. Gitu katanya Bu. Jadi Bapak Ibu mau masuk yang mana? Kesalehan sosial, artinya supaya berdampak lebih luas. Kemudian misi kami pertama menegakkan filosofi 3 pemenang. Bisnis itu bisa sustain, bisnis itu bisa berkelanjutan kalau menurut saya itu dijaga 3 hal. Yang pertama, pemenangnya harus ada 3. Pertama adalah customer. Pelanggan itu harus menang Bu. Supaya kalau menang banyak kan datang lagi. Saya pelanggannya Pak Agus, Kotek Koneng. Saya merasa menang banyak soalnya, masakannya enak, harganya masuk akal, pelayanannya baik, bersih juga dan sebagainya. Saya balik lagi. Saya berharap juga Dea seperti itu, bahwa ketika pelanggan itu merasa menang banyak, diuntungkan, akan datang lagi.
Kemudian siapa lagi yang harus jadi pemenang? Yang jadi pemenang adalah mitra kerja. Hati-hati dengan haknya karyawan. Jangan sampai bosnya kaya, anaknya tetap makan aja susah. Jadi memang betul-betul harus diseimbangkan bagaimana mitra kerja mendapatkan haknya, bahkan kita dulukan. Ibarat makan prasmanan, biasanya pengusaha kan makan paling belakangan. Jadi yang duluan ambil supplier, kewajiban-kewajiban yang lain, karyawan. Kita kalau dapat makan dagingnya ya makan dagingnya, kalau enggak tinggal tulangnya. Gitu ya Bu? Berarti bisnisnya enggak sehat. Kalau makan tulang aja kan enggak sehat ya Bu? Kemudian yang ketiga tentu partner bisnis. Investor, kalau ada investor kita, ya kan? Itu juga harus sehat, harus dapat untung. Ya, supplier jangan sampai telat-telat bayar atau nawarnya kenemenan sampai dia nggak untung sehingga dia juga nggak sehat. Jadi kalau memang mau sehat semua, mau bisnisnya sehat, semua harus diuntungkan. Kemudian di DEA ada value pejuang keluarga, ya bismillah supaya nggak hanya jadi tukang roti tapi betul-betul ini ibadah gitu. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap langkah itu diniatkan sebagai ibadah. Kemudian ada rumah belajar. Rumah belajar kami semua orang wajib belajar. Saya misalnya sampai sekarang saya masih ikut workshop, masih ikut kelas-kelas yang artinya saya memantaskan diri bagaimana sebagai pemimpin di DEA Bakery saya bisa pantas juga untuk membawa bisnis ini menjadi semakin besar. Kemudian para manajer saya juga tetap belajar. Kalau biasa saya suka ngeledekin manajer saya tuh jangan jadi manajer kelas jenggolo. Jenggolo. Ada Pak Anton orang jenggolo. Jadi ayo tarik ke Malang, ayo tarik ke Surabaya, ayo tarik nasional. Artinya lama-lama jadi the world class manager. Jadi memang manajer kelas dunia. Artinya ilmunya memang berbeda. Nah, memanage 5 orang berbeda dengan 50 orang. Memanage 500 berbeda lagi caranya. Artinya memang terus harus belajar. Kemudian di DEA mulai 2009 kami juga bergeser menjadi hijrah-hijrah. Jadi perusahaan spiritual company. Artinya memang bagaimana jangan sampai nyari uang tapi ibadahnya ketinggalan. Lalu kita mulai wajibkan untuk ngaji harian di outlet masing-masing setiap hari. Kemudian kami ada camp Al-Quran juga yang 2 bulan sekali masuk. Mereka kayak pesantren kilat gitu untuk recharge lagi. Dan sholat itu masuk KPI. Next. 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 Ya, nah apapun strateginya di DEA, biasa saya membuat strategi-strategi bisnis itu ujungnya ke sini. Jadi dimulai dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan berbagi yang semakin luas. Next. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cinta, teman-teman. Jadi kalau hati kita nggak cinta itu ada susah, ya. Next. Oke, mungkin boleh lihat gathering sebentar ya. Ini tantangan banget sih buat saya di jam 1. Bapak Ibu ngantuk nggak sih? Kita lihat ini sebentar ya. Saya turun dulu.
Dea Bakery. Mungkin setelah ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya ada tips sedikit. Mudah-mudahan tipsnya nggak kepake. Artinya saya berharap bisnis Bapak Ibu saat ini betul-betul bisnis yang sedang sehat, bertumbuh dan profitable. Jadi bisnis itu, amin. Jadi yang dibilang bisnis sehat itu seperti apa sih gitu? Bisnisnya tumbuh, dan profitable. Jadi tumbuh doang kalau nggak profit juga nggak sehat, nggak bagus gitu. Nah, tipsnya adalah ketika mengalami kebangkrutan bolak-balik itu, saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Untuk bangkit dari jatuh, yang pertama diandalkan adalah doa. Kedua, sudah. Saya bukan orang yang nekat. Kalau Mulyani yang dulunya tukang kue, yang bikin kue sendirian, sekarang ditemenin dengan para penjual tetangga, dan saya masih ada di sini, itu bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi karena teman-teman semua yang hebat. Teman-teman, Anda harus mulai merancang masa depan. Anda bekerja di Dea Bakery tidak boleh hanya sekedar menjalankan rutinitas. Pasang target. 1 tahun saya harus menjadi apa? 2 tahun, 3 tahun. Kalau Anda tidak merancang karir profesional Anda, maka Anda berarti menyerahkan masa depan Anda. Dea Bakery dengan dukungan dari Dea Venture-nya ini insya Allah akan menuju kepada spiritual company, dan bukan menuju, kalau menurut saya ini sudah. Masya Allah, sangat indah dan sangat menyenangkan berada di tempat yang memfasilitasi, yang pimpinannya itu memberikan keleluasaan yang sangat luar biasa, bahkan kesempatan buat semua yang ada di dalamnya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Mau nggak masuk surga? Keagunganmu telah mempersatukan kami, walaupun kami dilahirkan beda suku, beragam adat istiadat, namun karena keabanganmu pula kami bisa menyatu dan bersatu dalam satu titik temu tujuan yang sama. Berada di keluarga besar Dea Bakery ini semata hanya beribadah kepada-Mu ya Allah. I am not a stranger to the dark. Hide away, just say yes. We don't want your broken heart. I've learned to be ashamed of
Alhamdulillah, itu anak-anak saya yang bikin saya semangat, karena impian saya sangat kecil, kemudian habis ini apa gitu. Tapi ketika melihat mereka, saya tahu bahwa banyak sekali yang harus kami lakukan, perbaikan generasi, misalnya dari yang sekarang karyawan sebagai operator, anaknya harus sekolah lebih tinggi, harus jadi gitu. Maksudnya ibadahnya lebih baik, ketaatannya, hafalannya lebih banyak dari orang tuanya sekarang. Artinya kami akan meneruskan perjuangan ini. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Tadi ada tips untuk apa? Untuk bangkit dari jatuhnya usaha, dan semoga ini nggak kepake, dan saya harap Bapak Ibu sekarang kondisinya sedang sangat baik. Tapi mungkin bisa dibagikan jika ada kenalan yang membutuhkan ini. Menurut saya ini memang yang saya lakukan ketika saya 8 kali bangkrut, Bapak Ibu. Kenapa saya bangkit lebih banyak gitu? Nah, yang pertama yaitu doa, walaupun saya ya ibadahnya tentunya nggak sebaik Bapak Ibu. Kemudian berangkatnya harus dari doa dulu. Berharap hanya pada Allah saja. Kemudian next, ini yang penting banget menurut saya. Yang kedua, next, Mas Anton bisa bantu. Ya, ini kejujuran adalah mata uang di mana saja Bapak Ibu. Jadi integritas kita, nama baik kita itu yang memudahkan untuk bangkit biasanya. Jadi kalau misalnya integritas itu kayak apa sih? Kalau punya utang dibayar tepat waktu misalnya, itu kan termasuk ketika melakukan kerjasama itu kita jujur, amanah, itu juga jadi bekal. Jadi membangun nama baik itu sangat penting menurut saya sebagai pengusaha. Kayak saya dulu punya uang 2 juta, saya belanja bahan kue, lama-lama diutangin pakai Tempo gitu. Sampai sekarang itu kalau yang mau ngutangin tuh antri-antri gitu, karena kita bayar selalu tepat waktu. Yaitu tadi filosofi 3 pemenang. Yang ketiga, supplier itu jangan dibikin kecewa, jangan sampai dirugikan dan sebagainya. Itu yang membuat mereka senang kerjasama dengan kita. Next. Nah, mengoptimalkan potensi. Pada saat jatuh saya juga mikir, pada saat itu kan saya usaha kue, tapi saya nggak bisa bikin kue. Nah, potensinya apa sih? Oh, saya punya jaringan. Saya kenal beberapa instansi, ibu-ibu, dharma wanita, atau bagian umum dari instansi yang saya tawarin kue, bahkan ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Artinya memang jaringan. Kemudian dapurnya teman tadi potensi juga. Dia nggak punya dapur, akhirnya pakai dapurnya teman. Nah, apalagi next. Ya, silaturahmi, cari peluang. Baru belum lama ini juga ada adik angkat saya, lama nggak ketemu, beberapa tahun gitu di Medan sana, sarjana. Terus sampai dia bangkrut bolak-balik, kemudian sampai yang maaf ya, makan aja susah gitu. Saya bilang, selama kamu nggak kerja kamu ngapain aja? Ya saya diem aja di rumah Kak. Oh kalau gitu saya kasih PL sama kamu, temui orang 100. Saya bahasanya 100 gitu. Padahal saya yakin tidak sampai 100 pasti ketemu peluang gitu. Pergi keluar sana, cari orang, kamu tanyain kira-kira Bapak butuh barang apa yang bisa saya bantu cari, ya kan? Atau Bapak punya barang apa yang saya bisa bantu jual? Tanyanya begitu aja, cari. Ternyata baru ketemu 1 orang langsung dikasih pinjam tempat untuk jualan kopi. Artinya dia punya alat-alat kopi di rumah, dia jualan, akhirnya bisa bangkit lagi. Tapi kalau diem di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, kan juga nggak ketemu peluangnya gitu. Nah, next. Tentukan angka cukup. Kalau orang yang biasanya punya bisnis besar, kemudian jatuh, itu yang paling berat itu apa Bapak Ibu? Yang paling berat dirasakan apa? Gengsi. Itu berat banget. Yang tadinya naik mobilnya rada galak. Kalau galak tuh nama hewannya bukan hewan yang jinak-jinak ya Pak ya? Apa sih? Hewan buas. Itu biasanya tuh mendadak
jatuh gitu. Gengsi, karena gengsi, ego itu beratnya bukan main. Nah, pertama tentukan angka cukup dulu. Kira-kira yang paling penting itu apa sih Bapak Ibu? Makan misalnya kan, kontrak rumah kalau kontrak. Saya jadi kontraktor soalnya dulu, jadi kontrak rumah terus. Nah Bapak Ibu yang udah punya rumah lebih enak mestinya. Apa sih yang wajib ada uangnya? Jadi angkanya jadi kecil. Jadi ketika memulai usaha atau kerja itu angkanya nggak gede gitu. Itu bikin kita lebih tenang. Next. Mau belajar, seandainya kompetensi atau keahliannya nggak tahu lah ahli apa gitu kan, nggak ada kayaknya, ya belajar, siap belajar untuk punya keahlian yang lain. Next. Ya, tolonglah orang lain. Ini wilayahnya Ustadz sih, cuma saya melakukan ini yang artinya ternyata betul-betul gitu, ketika kita memang menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada maksud menggurui atau apa, hanya sekedar sharing. Mungkin saya serahkan kembali ke Bu Ati. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Mulyani. Jadi luar biasa sekali pengalaman beliau. Saya masih ingat, masih menikmati logo yang lama. Jadi kan kalau menikmati logo yang lama termasuk orang-orang yang mau tua, logo dia yang lama itu juga sudah mulai dikenal tahun-tahun 2000-an ya Bu. Jadi ya mungkin kalau kelasnya sekarang ya seperti, mohon maaf lah, mungkin ya sekarang banyak toko-toko roti yang baru mulai, tapi Ibu kalau bisa lihat logonya kan luar biasa dari tulisan dia yang awal tadi yang kuning merah menjadi yang orange, fresh sepenuh hati. Itu memikirkan saja mungkin saat itu tidak, bagaimana menjadi sebuah logo yang luar biasa. Saya pikir ini momen yang baik untuk Bapak Ibu manfaatkan. Benar-benar beliau pengusaha muslim, basicnya dan orientasinya. Jadi tidak hanya hasil tapi prosesnya. Tips yang terakhir tadi, bagaimana berbagi, memberikan sesuatu, insya Allah Allah akan membalas sesuatu. Sekarang momen tanya jawab, diskusi, karena sejak awal Ibu Mulyani juga berharapkan mending sharing bisnis saja. Ibu butuh apa, Bu Mulyani bisa membantu menjawabnya dengan pengalaman beliau. Dan nanti untuk masalah door prize, sebuah produk terbaru dari Dea, nanti Bu Mulyani yang memutuskan. Monggo. Ya, jadi silakan Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu Mulyani, rasa bangga saya terhadap Ibu menginspirasi saya sebagai wanita, di mana pada masa pandemi ini kita cukup dihadapkan kenyataan yang begitu parah, di mana ekonomi kita luar biasa jatuh. Saya bangga melihat Ibu sebagai pengusaha wanita, terutama bergerak di bidang bakery. Kita tahu bahwa perempuan ini hobinya masak ya, namun tidak mau untuk membantu perekonomian keluarga. Ibu sungguh luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Saya lihat tayangan dari awal Ibu berkecimpung di dunia bakery,
dari mulai kecil sampai besar ini adalah dari rahmat Allah, karena dengan rahmatnya kita dari keterpuruan ibu jatuh 8 kali ya Bu ya. Itu sangat luar biasa, menginspirasi ibu-ibu di sini untuk kalau kita dapat cobaan kita harus banyak belajar, giat lagi beribadah ataupun yang lainnya. Sama seperti saya sudah mengalami banyak masalah, tapi kita bersyukur bahwa Allah itu selalu menjawab doa kita. Ini yang bisa saya ambil dari cerita ibu, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ya Bu ya, bukan pertanyaan ini. Mungkin Ibu tanggapi, Bu, sebentar. Bisa Ibu tanggapi, monggo. Alhamdulillah, terima kasih. Ngapunten Ibu Eni, terima kasih Ibu. Ini juga bikin saya jadi makin semangat Ibu. Alhamdulillah kalau pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Oh, Bapak ya. Monggo Pak. Monggo Pak. Maaf, dari Pak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi dari Cemoro Kandang, Bu Mulyani. Ibu saya dari Sawu Jajar, mungkin tetangganya Ibu di Limpoto. Iya. Pertanyaan saya untuk ke depan, saat ini Dea memiliki 23 outlet di Jawa Timur. Untuk ke depan memiliki target berapa outlet lagi, dan barangkali ada yang bisa ditawarkan buat jamaah untuk menjadi mitra Dea untuk dalam pengembangan bisnis tahun 2022 atau dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk 23 outlet ini memiliki factory kuenya, itu saat ini sudah ada berapa titik gitu Bu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaannya bagus banget. Insya Allah dia inginnya dalam beberapa tahun ke depan itu bisa punya outlet sejumlah surat di Al-Quran Pak, 114. Doakan ya Bapak Ibu. Kemarin kami buka outlet ke-24, itu kami namakan outlet An-Nur. Jadi itu harus bercahaya ya, gitu ya. Jadi ya dijalani, walaupun kami punya target-target, visinya tetap. Kami memperbaiki manajemennya juga, tidak tertutup kemungkinan untuk bermitra. Pada saat ini memang dari 20% outlet kami itu ada yang miliknya investor, 20%. Memang koyokan. Investornya masih ada juga yang belum investor beneran. Artinya, maaf, ada bunda yatim misalnya punya uang berapa dititipkan supaya manjangin uang belanja. Ada juga pensiunan, ada juga dari sekolah, dari pondok yang menitipkan untuk biaya operasional. Tapi memang belum secara terbuka kami membuka kesempatan kerjasama, karena tetap inginnya ketika diforkan itu kami betul-betul sistem sudah sangat baik. Karena mempertanggungjawabkannya sendok satu aja nggak boleh hilang rasanya ya kan. Ketika saya lupa misalnya kan, kalau punyanya investor kan saya nggak boleh makan kue sembarangan misalnya. Kadang-kadang saya izin dulu kalau saya masuk outlet sampai lupa gitu, ada makan kue ya harus minta dihalalkan dulu gitu. Karena balik lagi ke amanah, kemudian pencatatan dan sebagainya, akuntansinya itu harus betul-betul baik supaya bisa bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mungkin itu Pak. Jadi insya Allah doakan bisa kita kerjasamakan supaya memang gini, kalau misalnya saya diminta untuk sharing di para calon pensiunan gitu. Saya bilang memang kalau udah usia pensiun itu biasanya nyalinya udah nggak sekuat anak muda. Itu jangan memulai bisnis sendiri, cari bisnis yang memang udah settle, yang untuk bisa kerjasama. Nah kami mempersiapkan itu juga sih. Jadi untuk para investor yang sevisi, yang nanti hasilnya bisa juga sesuai dengan filosofi tiga pemenang tadi, dan berbagi manfaatnya itu investornya siap gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Ibu.
Ya, kesempatan loh Bu. Kalau ketemu di tokonya harus beli roti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Lulu Dian Nurhayati. Nggih. Luar biasa yang kami dengar dari Ibu Dea. Ibu Dea nggak apa nggih, Ibu Mulyani gitu. Ngapunten. Itu sangat-sangat menginspirasi kami. Dan yang ingin saya pertanyakan itu membangun marketing dan juga keberanian membuka outlet itu, keyakinannya di titik yang seperti apa? Karena memang maksudnya saya itu kan butuh energi yang luar biasa. Padahal seorang ibu itu juga memikirkan banyak hal. Nah, itu kami ingin ibu berbagi tips dengan kami marketing yang yang utama itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lulu. Ya, kalau ilmu marketing kan secara umum gitu, itu ada ilmunya gitu kan. Tapi saya merasa bahwa Dea bertumbuh sampai sekarang itu bukan kami yang pintar gitu, tapi semata-mata karena pertolongan Allah aja. Jadi saya dari tukang kue rumahan ngerjain sendiri sampai pagi, tiba-tiba harus mimpin perusahaan ini dan terus bertumbuh. Kalau cuma mengandalkan kehebatan saya atau manajemen, kayaknya kok enggak gitu. Akhirnya kami hanya berpikir bahwa apapun yang kami lakukan setulus hati, Allah yang menilai. Kemudian wilayah ikhtiarnya tentunya kami lakukan gitu. Jadi ilmu-ilmu marketing seperti anak-anak muda sekarang kan, ini ada Pak Anton, Mas Anton sudah jadi anak saya 9 tahun di Dea, dan Facebook Ads misalnya, pakai IG, bikin konten-konten dan sebagainya. Tapi kami lebih percaya bahwa Allah yang menolong kami dan akhirnya kami memilih jalan bumi langit itu. Ini Bu apanya Pak Wendra ya? Primalen. Jadi memang ya secara vertikal dan horizontal itu kita lakukan gitu. Jadi berharap sama pertolongan Allah aja gitu. Makasih Bu. Oh, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Dea, mau menanyakan, kan kalau saya lihat-lihat kue Dea ini kan berdirinya sudah lama, dan Mbak Dea sudah mempunyai sampai 23 outlet di Jawa Timur. Nah, tetapi seperti yang saya lihat kayak kue Malang Strudel itu, ya itu kan baru, outletnya itu baru. Tapi dia sudah sangat terkenal. Saya kan kebetulan baru 2 tahun ke sini. Nah, itu kalau dari Jakarta kan semua itu yang terkenal itu kuenya, daripada kue Dea yang sudah lama, lebih lama daripada kue itu. Kenapa ya itu, Mbak? Apa mindset kuenya itu memang berbeda, pangsa pasarnya atau gimana? Ya, terima kasih. Endang. Iya. Ya baik, terima kasih Bu Endang. Oh, motonya Malang Strudel. Kalau belum salah. Iya, maksudnya kalau Malang Strudel itu kan terkenalnya sudah kemana-mana. Itu motonya Malang Strudel itu daripada dia. Ya, setuju Bu. Terima kasih. Kok Malang Strudel yang baru 2 tahun sudah terkenal sampai kemana-mana, Dea sudah lama tapi belum terkenal sampai ke seluruh Indonesia gitu ya Bu ya. Artinya memang bisnis modelnya berbeda Bapak Ibu. Bisnis modelnya itu kalau kita di Dea ini memang lebih ke konsumsi harian, untuk acara-acara, meeting dan sebagainya. Target marketnya berbeda. Target marketnya memang orang sini, orang lokal. Orang lokal yang mau ke luar itu bisa juga bawa roti Dea. Tapi kita tidak membranding Dea menjadi oleh-oleh khas Malang. Gitu.
Jadi pasalnya berbeda, cara strategi marketingnya juga berbeda. Jadi saya kalau misalnya tim marketing misalnya mau endorse misalnya kan, mau endorse tokoh nasional. Saya bilang kayaknya kita belum perlu karena dia tidak ada di Jakarta, tidak ada di mana-mana. Jadi nanti terkenal tapi nggak bisa beli, nggak bisa dibeli juga karena adanya di Malang gitu. Artinya memang bisnis modelnya yang berbeda Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu, silakan lanjut. Ini udah mulai panas ini. Monggo. Ayo Bu, segera dipanaskan karena segera ada door prize juga dari Primalen Bu. Wah, saya dapat ya. Iya Bu, dapat 1 unit brosur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovi. Oh, Mbak. Ya, Mbak Ovi. Nggih, dari Bululawan. Bunda, saya mau tanyakan untuk couplepreneur, bagaimana cara mengatur keuangan yang sementara masih satu pintu? Ini prakteknya, ilmunya kadang sudah ini, tapi prakteknya kadang campur-campur lagi itu loh. Kan ini gandengannya sama suami itu loh, Bunda. Ini jenengan ada tips-tips seperti apa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih banyak. Mbak Ovi, memang kadang-kadang itu problemnya ibu-ibu biasanya kalau usaha. Jadi satu dompet, satu laci gitu kadang-kadang kan ya. Jadi uang bisnis sama uang rumah tangga jadi satu. Dulu saya juga gitu. Tapi sekarang Dea, anak saya yang bungsu itu udah bantu saya untuk pegang keuangan Dea. Jadi Dea Bakery jadi dipisah. Jadi saya dapatnya gaji atau dapat keuntungan misalnya yang dibagi, dan keuntungan itu nggak boleh diambil semua. Keuntungannya mana yang harus dibagikan. Kami ada gerakan infak beras, ada gerakan saudara asuh di Dea dan sebagainya. Itu uang itu harus masuk sekian ke amal, sebagian untuk investasi ulang kan, untuk beli mesin, beli apa gitu kan, atau buka outlet baru. Nah, hanya sedikit saja yang boleh saya ambil untuk pribadi. Tapi memang tetap harus dipisah supaya bisa tahu bisnis ini sehat atau enggak sehat, dan tahu juga uang kita sebenarnya berapa sih yang boleh dibelanjain. Jadi kalau uangnya jadi satu, kayaknya perasaan uangnya banyak terus gitu. Ya, harus dipisah. Belajar apa aja, pisah dompet aja gitu. Kalau misalnya bisnisnya masih satu atau masih satu pintu sekarang, cepat dipisah aja. Jadi kita tahu uang belanja dari suami misalnya kan, atau berapa sih yang harus yang boleh dipakai. Kadang-kadang ya saya nemukan teman-teman pengusaha itu, contohnya gini, dia punya toko di pasar, ada lacinya. Nah, yang masuk ke laci itu kan uang omset, bukan profit. Kadang-kadang dia nggak tahu untungnya berapa. Kemudian ketika kelihatan kayak usahanya sudah jalan, mulai bikin rumah. Bikin rumah rencana cuma 300 juta misalnya. Di perjalanan milih keramik jadi granit. Milih ini jadi ini, milih ini jadi ini kan gitu kan. Jadilah 500 juta. Uang dagangannya yang ketarik. Akhirnya nggak bisa belanja. Akhirnya nggak bisa bayar supplier nggak kasih barang lagi. Tutup. Itu yang sering kali. Sayang banget saya bilang. Saya waktu 2001 buka toko bahan kue itu saya gulung. Jadi saya 10.000 pun saya nggak pernah ambil. Makan bakso misalnya saya pinjam di laci, tapi saya cepat balikin. Yang saya pakai uangnya adalah uang dari rumah. Saya uang nafkah dari suami, uang ngajar les misalnya. Tapi uang laci, toko itu nggak sama sekali. Itu digulung buat apa? Karena toko saya kecil, barangnya dikit, ya uang keuntungannya masuk ke barang. Jadi banyak, barangnya tambah banyak. Kayak gitu. Itu sih Mbak Ovi, makasih. Ibu, silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya hafalnya Budia aja. Saya kebetulan bisnis yang berbeda. Saya di Swalayan, Bu, dekatnya kampus UIN. Mungkin Ibu lebih kepada produksi, saya di tradingnya aja. Tapi banyak menginspirasi saya juga, terutama masalah 8 kali jatuh bangun. Kalau jatuhnya saya tak kaget, bangunnya itu ya, Masya Allah. Saya kebetulan pernah kerja di perusahaan dan ke bisnis ini kurang lebih 13 tahun. Alhamdulillah belum jatuh, Bu. Mudah-mudahan sampai saya ngeri juga. Iya, itu yang pertama, inspirasi saya, sehingga saya harus lebih berhati-hati. Yang kedua, saya menjadi inspirasi tadi, perusahaan Ibu jadi besar sehingga menjadi 24 outlet. Menurut saya sungguh tidak mudah, ya. Tapi ya harus tiru, ya. Saya satu outlet pun belum, outlet kedua belum, Bu, karena sering kali masih banyak berpikir, ya. Tadi di ceramah tidak baik berpikir. Ya, itu bagaimana manajemen kontrol Ibu terhadap outlet-outlet itu, sehingga keluar masuk uang itu termasuk barang bisa terkontrol dengan baik. Yang kedua, saya menjadi salut juga Ibu sebagai awalnya ibu rumah tangga, sekarang bisa memanage. Saya bicara dengan manajernya tadi, kurang lebih 300 lebih ya membernya, karyawannya. Saya punya karyawan 5-6 orang, pusing. Ya, jadi dari cara menggaji, ya, memanage supaya dia betah, ya, mungkin tidak ada puasnya hal-hal seperti itu. Nah, ini bagaimana memanagenya sehingga mereka betah, kan by skill, Bu, ya. Kalau keluar sayang banget. Nah, itu saya kira mungkin itu leadership Ibu yang luar biasa. Terus yang ketiga, sampai lupa saya, ya, kalau inovasinya, Ibu, ya, saya salut inovasinya. Saya kira semua bisnis harus ada inovasi, walaupun di trading. Ibu, bagaimana konsep inovasi itu, sehingga saya kira mesti ada kompetitor, ada kebosanan, ya, dan seterusnya. Ya, saya kira di trading pun tidak ada inovasi, ya, tidak ada penambahan omset, ya, dan seterusnya. Saya kira itu aja ada yang saya dapat sampaikan, ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya pendek, jawabannya bisa panjang, Pak. Pak, siapa, maaf? Ya, satu lagi itu pertanyaannya. Saya bisa lupa. Outlet kerjasama itu ke outlet belum ada, ya, baru outlet sendiri, ya. Iya, Pak. Ya, toko-toko belum ada. Ya, barangkali kalau ada. Terima kasih, Pak. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur banget Bapak sudah 15 tahun belum pernah bangkrut, dan kita doain sama-sama semoga nggak bangkrut ya, Pak, ya. Beruntungnya zaman sekarang ini ilmu begitu mudahnya gitu. Kalau zaman dulu saya jatuh bangun ya karena bodohnya, tapi memang ya kena tipu lah, yang banyak banget gitu. Pernah jualan pinang, Bapak Ibu tahu pinang kan, buah biji pinang itu diekspor ke Pakistan kalau nggak salah. Itu saya ikutan sama eksportir, bukan saya eksportirnya, tapi saya tukang ngepulnya gitu, ngepul. Nah, itu pada saat jatuh harga, saya bilang saya simpen dulu deh, saya nggak jual dulu di gudang gitu. Gudangnya juga numpang, jadi numpang sama tempat temen. Terus partner saya tuh saya kasih uang untuk fumigasi. Nah, itu nggak dilakukan. Begitu kita harga naik, kita buka banyak kutunya, kayak gitu. Jadi memang kebodohan saya tuh banyak banget gitu. Dan ya memang uang sekolahnya jadi banyak gitu kan. Sekarang ilmu begitu mudahnya diakses, ya, dari YouTube dan sebagainya, dan semoga itu memperkecil juga kemungkinan untuk bangkrutnya. Yang kedua, bagaimana cara manage dari ibu rumah tangga yang bikin kue di rumah.
Prinsipnya bagaimana saya bisa relevan, Pak. Dan saya siap mengundurkan diri ketika saya merasa bahwa saya sudah tidak relevan untuk membawa bisnis ini menjadi lebih besar. Jadi saya akan hire direktur misalnya. Kalau sekarang masih saya direkturnya, saya akan dengan senang hati melepaskan itu. Jadi tidak lagi maksudnya bisnis itu adalah aku, egoku atau bukan. Tapi memang bagaimana bisnisnya bisa sustain, bisa bertumbuh terus, bisa profit sehingga menjadi besar karena banyak orang yang di sini yang bertumpu di sini. Ilmu manajemen tentunya belajar sih Pak. Saya memang otodidak, saya cuma lulusan SMU Bapak Ibu, jadi saya bukan sarjana. Ya banyak alasan lah kenapa saya tidak sekolah waktu itu. Curi start. Jadi anak saya sekarang bungsu saya udah umur 28. Artinya saya tahu diri gitu, ilmu saya sangat sedikit, kemudian saya belajar lebih banyak, bukan lebih pintar atau lebih kuat ya, lebih banyak. Artinya mungkin satu kelas saya bisa datang 2 kali gitu, sampai benar-benar saya paham. Ada satu hal yang di DEA itu menjadi ciri khas bahwa kita memang profesional, tapi juga kekeluargaannya sangat kuat dan saya menjadi ibunya mereka. Dan saya adalah ketua serikat pekerja, saya bilang. Saya memastikan bahwa anak saya mendapatkan haknya dengan adil dan sebagainya. Kita melakukan asesmen berulang, berkala untuk melihat ada anak yang memang meningkat, ya tetap harus dikasih penghargaan. Ketika anaknya memang menurun motivasi, kita harus lakukan konseling, coaching dan sebagainya. Artinya sebisa mungkin jangan sampai gampang anak itu keluar. Kadang keluar itu bisa karena salah kita. Ada yang tidak terjangkau oleh kita. Nah, itu tim manajemen tahu emaknya galak kalau untuk urusan begitu. Jangan sampai ada anak yang sedih, kecewa tapi nggak sampai gitu. Itu sih Pak. Jadi saya akan sangat profesional banget ketika itu hal-hal yang berhubungan dengan customer, pelayanan, produk yang baik, proses produksi dan sebagainya. Tapi di hal lain saya akan sangat menjadi ibu mereka gitu. Itu sih Pak cara manage-nya. Jadi ya saya juga masih banyak dibantu misalnya ya para ahli nyekolahkan anak-anak, kayak rumah belajar itu memang kami lakukan. Jadi tim manajemen itu ya memang secara rutin ikut workshop walaupun biayanya besar. Jadi mereka tinggal tunjuk bahwa hubungan dengan pekerjaannya kita biayai seperti itu. Yang ketiga apa ya Pak? Oh, inovasi, tentu Pak. Saya berteman sama anak muda Pak. Jadi anak muda adalah trendsetter. Jadi saya tahu diri bahwa orang tua pikirannya biasanya agak ya baku gitu, ya kan, terkurung. Nah, saya belajar sama anak-anak. Jadi saya ada komunitas-komunitas juga yang isinya anak-anak muda yang mereka bisa cerita apa saja, ya kan. Kita sharing, saya mungkin dari pengalaman, mereka cerita ide-ide. Kadang ide-ide mereka nggak ketahan gitu, lalu saya seorang analytical ini, saya menganalisa apakah ide-ide itu bisa masuk atau enggak. Terus ada IG, ada Facebook misalnya, saya lihat ada tren apa ya gitu kan, bukan hanya produk tapi bisnis model Pak. Bisnis model yang ke depan itu yang bagus itu seperti apa, ya itu saya pelajari, kemudian saya analisa, konsulkan kalau perlu, itu lalu kita ambil keputusan dan itu bisa kita lakukan gitu. Dan saya memakai memang metode brainstorming ke teman-teman manajer ya. Jadi saya nggak memutuskan bahwa ini keputusanku harus dijalankan, tapi bagaimana menurut kamu bagusnya seperti apa, kayak gitu sih. Makasih. Mungkin sudah. Mohon maaf Ustadz, cukup sudah oleh beliau. Baik. Untuk dari Bu Dea cukup pertanyaannya Ya. Dan nanti mohon untuk atas nama Ibu Heni, Bapak Rudi, Bu Lulu, Bu Indah, Bu Ovi, dan Bapak Julhef. Terima kasih banyak Bapak Nanti Ibu. berkenan Mohon untuk maaf ya menerima kalau door banyak prize. Pertama kami haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu narasumber. Ini masih ada 3 pertanyaan Ustadz yang tadi berkaitan dengan door prize Prima Land. Karena ada 3, jadi nanti untuk kakunya 1 ya. Yang 2 untuk 3 gitu. Ada 3, monggo. Panjenengan ngasih pertanyaan atau saya kasih ini? Kami udah siap sih.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah puncak dari acara kita hari ini yang kami sampaikan tadi bahwa di awal sudah diberikan nafkah yang berupa ilmu agama dari beliau yang kami hormati adalah Bapak Ustadz Oki, kemudian sama beliau Ibu narasumber yang berkaitan dengan acara pertama, karena ini acara door prize yang sangat bagus berupa Al-Quran dan teman-temannya dan sangat bagus. Jadi saya mohon maaf, ini pertanyaannya lumayan agak sulit, tapi insya Allah nggak ada yang sulit ya. Katanya Ustadz Oki nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Saya punya pertanyaan yang pertama, ini boleh untuk aku, untuk Putri, siapa yang paling dulu? Saya minta tolong Putri ini boleh sekalian mohon door prize-nya nanti ada 3, yang cewek 2, yang bapak 1. Nanti mohon kuenya juga door prize-nya bisa berkenan disiapkan. Siapa yang tunjuk duluan nanti Bu Trino yang ngawasin. Nanti saya salah, mohon maaf. Baik, tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Oki, tentunya kita selalu diuji oleh Allah karena cintanya Allah kepada hambanya. Apa beda ujian dan teguran? Ya Mbak ini pertama ini, itu yang pertama nih, yang Mbak siapa namanya? Monggo Mbak. Bedanya teguran dan ujian. Kalau teguran itu karena dosa-dosa kita, karena kalau ujian itu karena untuk orang beriman gitu, untuk meningkatkan kualitas iman kita karena dosa-dosa kita. Alhamdulillah betul jawabannya betul. Jadi ini nanti untuk Mbak siapa? Ovi. Baik, ini untuk Mbak Ovi. Tolong nanti siapkan Mbak Ovi. Kemudian saya punya lagi, ini untuk Bapak G. Saya di sini saja, monggo. Siapapun kita pasti pinginnya tenang ya Bapak Ibu. Ada yang pingin gemerungsung gitu? Nggak ada ya? Ada yang kita selalu pingin memimpikan ketenangan. Mohon sebutkan 3 hal syarat hidup tenang. Ini untuk bapak-bapak. Oh ya baik Pak, monggo. Ini bapaknya di mana? Ya, 3 hal agar hidup kita tenang. Yang pertama, bahwa kita beriman, kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Terus kita bersabar, kita ikhlas terhadap apapun yang kita terima, tawakal. Gitu. Ya. Baru 1 itu. Ya, sabar, ikhlas, luruskan niat, jangan memikirkan hasil. Tadi bapaknya ada yang bantuin loh, nanti paruan ya. Nanti pahalanya juga paruan. Baik, kita harus bijaksana.
Oke, jadi syarat hidup tenang yang pertama adalah berserah diri dengan meluruskan niat. Yang kedua, betul sabar. Yang ketiga, tidak memikirkan hasil, karena semuanya itu dari Allah. Oke, satu lagi dari ibu-ibu. Ini supaya gampang, saya kasih kuis, maksudnya bisa milih gitu loh. Al-Quran, surah dan ayat berapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Ada pilihan, ayo siapa yang ini? Oke, bentar. Harus tepat ya Mbak? Surat ke-51 ayat 56. Ya betul, surat 51 ke 56. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah yang terakhir. Untuk door prize, mohon maaf, silakan dipersilakan nanti. Tadi yang 3 Bapak 1, Ibu 2 berkenan untuk menerima door prize. Nah kalau yang Dea ada 6. Ya, silakan Ustadz dilanjutkan. Mohon maaf, ini tadi yang saya panggil nama-namanya. Maaf, Ibu Heni. Bu Heni silakan. Bapak Rudi, Ibu Lili, Ibu Indah, Bu Ovi, dan Bapak Yufek. Silakan Pak ke depan untuk menerima kuenya. Oke. Mungkin Bu Dea berkenan memberikan untuk kenang-kenangan surprise-nya. Ada fotografer? Fotografer, ya silakan. Oh nanti yang keluar Al-Quran dengan. Ya, monggo di depan sini nggak apa-apa. Monggo di sebelah sini. Ibu Dea, monggo di sini. Silakan. Bu Dea berkenan memberikan ini door prize-nya. Ya, fotonya nanti boleh. Ya, setelah selesai acara diperkenankan untuk foto bersama. Ya, ada 6 tadi. 6, ini berapa? 4. Oh iya. Oh iya, yang nanya. Tadi yang nanya, ya tentang ke Budia. Nggih. Nah, alhamdulillah, barakallah. Ye, silakan. Lalu Bu ini siapa yang belum ini? Yang tadi saya panggil Bu Heni sudah. Bu Endah. Oh, Bu Endah. Nggih. Bu Lulu. Oh ya, oh sudah. Bu Lulu sampun. Ibu Ovi. Ovi. Terus nanti Pak Rudi kalian Pak Zu. Ya, berpos yang paling cantik ya. Ibu nanti boleh dengan beliaunya berpos. Baik, silakan. Oh iya, benar. Ampun? Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir Pak Rudi sama Pak Yu. Nggih, barakallah. Yang satunya Pak Rudi sama J. Baik. Yang terakhir tadi untuk yang Al-Quran dan ini silakan Pak Ustadz. Untuk manajer Primalen, General Manager Pak Margo, monggo maju ke depan untuk bisa menyerahkan door prize-nya. Alhamdulillah ada door prize 3 buah dari Primalen. 3. Tadi beliau Mbak siapa? Ya beliau, terus beliau Mbak. Nggih. Bertiga, sama satunya Pak siapa tadi? Sama Bapak yang lenggah di sana itu. Mari Pak. Jangan lupa bagi-bagi ya Pak. Silakan. Alhamdulillah syukurillah diparingi Al-Quran beserta isinya. Selamat ya Mbak. Ustadz nggak menyerahkan Bapak pimpinan. Ya, terima kasih. Barakallah. Ya, terima kasih untuk Primalen. Baik, alhamdulillah. Oh, yang terakhir tadi 3
Satu dua satunya, Bapak. Yang satunya, ini beliau. Itu beliau. Ya selamat ya Pak. Jangan lupa bagi-bagi tadi sama Bu. Ada yang bantuin tadi. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Bapak dari Primalen dan juga Bapak Ibu sekalian yang masih setia untuk acara ini. Kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum menutup acara, kami akan menyerahkan cendera mata dari PPMI Ridho Allah kepada Ibu Mulyani. Kami serahkan Bapak Agus menyerahkannya. Kita kasih aplaus Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas terima kasih Ibu Mulyani. Terima kasih Ibu Mulyani atas waktunya bersedia hadir, berbagi, bersharing terhadap bisnis beliau yang alhamdulillah masih tetap eksis, tumbuh di masa krisis. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta kajian Ridho Allah PPMI. Semoga Bapak Ibu berkenan bergabung, yang belum bergabung di grup Ridho Allah, insya Allah nanti akan kami masukkan di grup Ridho Allah selanjutnya biar tidak ketinggalan ketika kami punya acara-acara kajian berikutnya. Kepada panitia seluruhnya kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya, dengan kesibukan masing-masing tapi masih bisa beraktivitas untuk mensupport acara ini. Kepada donatur Primalen Group atas donasi dan door prize-nya, kepada Dea Bakery atas kesediaan beliau bersharing donasinya, semua kue box tadi donasi dari Ibu Mulyani, dan juga door prize-nya alhamdulillah, sehingga acara ini bisa semakin bermakna. Dan juga De Bandara Pak Agus Sumartono dengan perumahannya di De Bandara, di daerah Bandara Abdurrahman Saleh, semoga sukses, segera habis unitnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama kita tutup acara ini. Semoga berkah, ini menjadi inspirasi, ilmu, menjadi langkah pijakan kita untuk lebih baik lagi, dan insya Allah kita yakin Al-Quran adalah panduan bagi kita sebagai orang mukmin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kami tutup, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan atas langkah tingkah sajian dan juga mungkin layanan dari kami panitia. Kami mohon maaf dengan segala keikhlasan panjenengan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan karena menjelang sholat asar bisa berjamaah sekalian. Terima kasih. Monggo yang mau foto sama Bu Mulyani bisa membuat sesi. Monggo yang berkenal foto bersama Ibu Dea. Siapa monggo di depan berganti-ganti. Silakan siapa yang mau ambil, Ibu silakan, Bunda. Ya Bunda silakan, monggo, monggo. Monggo sayang, ikut aja. Siapa yang mau beli ambil? Enggak, gentosan, maaf. Ini Ibu.